Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 27 Agustus. Santa Monica. Pada tanggal 27 Agustus sehari sebelum pesta putranya Santo Agustinus, Gereja Katolik menghormati Santa Monica, yang teladan suci dan doanya yang kuat menyebabkan salah satu pertobatan paling dramatis dalam sejarah gereja. Monica lahir dalam keluarga Katolik pada tahun 332, di kota Tagaste, Afrika Utara, yang terletak di Aljazair saat ini. Dia dibesarkan oleh seorang pelayan yang mengajarinya nilai-nilai ketaatan dan kesederhanaan. Saat masih relatif muda, ia menikah dengan Patricius, seorang pegawai negeri Romawi yang pemarah dan meremehkan agama istrinya. Istri Patricius dengan sabar menangani perilakunya yang menyusahkan, termasuk ketidaksetiaan pada janji pernikahan mereka. Tetapi dia mengalami kesedihan yang lebih besar, ketika dia tidak mengizinkan ketiga anak mereka, Agustinus, Nagivius, dan Perpetua, untuk menerima pembaptisan. Ketika Agustinus, yang tertua, jatuh sakit dan terancam kematian, Patricius memberikan persetujuan untuk pembaptisannya, tetapi membatalkannya ketika dia sembuh. Kesabaran dan doa Monica yang telah lama menderita, akhirnya membantu Patricius untuk melihat kesalahannya, dan dia dibaptis ke dalam gereja 1 tahun sebelum kematiannya, pada tahun 371. Putra sulungnya, bagaimanapun, segera menganut cara hidup yang membuatnya semakin sedih, karena dia menjadi ayah dari seorang anak di luar nikah pada tahun 372. 1 tahun kemudian, dia mulai mempraktekkan agama gaib Manichaeisme. Dalam kesusahan dan kesedihannya, Monica awalnya menjauhi putra sulungnya. Namun, dia mengalami mimpi misterius yang memperkuat harapannya akan jiwa Agustinus, di mana seorang utusan meyakinkannya, "Putramu bersamamu." Setelah pengalaman ini, yang terjadi sekitar tahun 377, dia mengizinkannya kembali ke rumahnya, dan terus memohon kepada Tuhan untuk pertobatannya. Tapi ini tidak akan terjadi selama 9 tahun lagi. Sementara itu, Monica meminta nasihat dari pastor setempat, bertanya-tanya apa yang mungkin mereka lakukan untuk membujuk putranya menjauh dari ajaran sesat Manichean. Seorang uskup, yang pernah menjadi anggota sekte itu sendiri, meyakinkan Monica bahwa mustahil anak yang menangis seperti itu binasa. Air mata dan doa-doa ini meningkat ketika Agustinus, pada usia 29 tahun, meninggalkan Monica tanpa peringatan, saat dia melewati malam dengan berdoa di sebuah kapel. Tanpa pamit kepada ibunya, Agustinus naik kapal menuju Roma. Namun peristiwa yang menyakitkan ini pun akan melayani tujuan Tuhan yang lebih besar, karena Agustinus pergi untuk menjadi seorang guru di tempat di mana dia ditakdirkan untuk menjadi seorang Katolik. Di bawah pengaruh uskup Santo Ambrosius dari Milan, Agustinus meninggalkan ajaran Manicheis sekitar tahun 384. Monica mengikuti putranya ke Milan, dan mendapat dorongan dari minat putranya, yang tumbuh dalam khotbah uskup yang suci itu. Setelah 3 tahun berjuang melawan keinginan dan kebingungannya sendiri, Agustinus menyerah pada anugerah Tuhan dan dibaptis pada tahun 387. Sesaat sebelum kematiannya, Monica berbagi pengalaman mistik yang mendalam tentang Tuhan dengan Agustinus, yang mencatat peristiwa tersebut dalam bukunya, Confessions. Akhirnya, dia mengatakan kepadanya, "Nak, untuk diriku sendiri aku tidak lagi menikmati apapun dalam hidup ini. Sekarang setelah harapan saya di dunia ini terpuaskan, saya tidak tahu lagi apa yang saya inginkan di sini atau mengapa saya ada di sini. Satu-satunya hal yang saya minta dari Anda berdua," katanya kepada Agustinus dan saudara laki-lakinya Nagivius, "adalah agar Anda mengingat saya di altar Tuhan dimanapun Anda berada." Santa Monica meninggal pada usia 56, pada tahun 387. Di zaman modern, dia telah menjadi inspirasi bagi sodalitas Santa Monica, yang mendorong doa dan penebusan dosa di antara umat Katolik yang anak-anaknya telah meninggalkan iman. Santa Monica, doakanlah kami. MAP TV Channel.